Shalom Jemaat Efrata, jumpa lagi dalam sharing kesaksian. Saya percaya Tuhan itu hidup, Ia Immanuel dan selalu buat mujizat dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya dengan Hadasa Santi. Ia mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Mau tahu lebih dalam bagaimana kesaksian hidupnya? Kita mau sama-sama dengarkan. Shalom, Hadasa. Shalom. Ya, luar biasa. Terima kasih kamu mau berikan waktu untuk sampaikan kesaksian buat kita. Silakan Hadasa. Jadi di tahun 2024, 11 April itu kan saya sedang hamil 7 bulan. 7 bulan ya. Saya itu sakit, saya pikir itu saya cuman sakit flu biasa. Saya terus ke rumah sakit langganan saya yang di Bunda. Nah, pada waktu itu saya harus rawat inap ternyata. Oh, ya. Yang kamu pikir mungkin sakit biasa. Iya. Okay. Ketika rawat inap itu kan saya kan dicek labnya. Terus pas dicek labnya ternyata saya positif demam berdarah. Wow, padahal kamu hamil 7 bulan dan ternyata kamu positif demam berdarah. Betul. Nah, dari situ hasil labnya keluar, akhirnya rumah sakit meminta saya untuk pindah ke rumah sakit rujukan. Pada waktu itu saya memilih untuk dirujuk ke Telogorjo. Langsung saya dilarikan ke Telogorjo. Jam 7 malam saya sudah masuk kamar. Semua masih biasa aja. Tiba-tiba jam 12 malam saya tuh kayak perutnya kayak mules, kayak kebelet. Saya pikir, aduh apa ini mau keluar babynya gitu. Saya pas ke kamar mandi, wah ternyata saya pendarahan. Wow. Ya, terus akhirnya suster manggil dokter, dokternya nggak lama datang. Nah, terus dokternya bilang gini, ini saya kasih obat anti pendarahan dulu. Nah, terus kalau misalnya nggak berhenti ya besok pagi operasi. Mau nggak mau harus operasikan. Terus oh iya dokter, oke. Terus pada waktu itu saya gak bisa tidur tuh, tapi harus saya paksakan tidur. Nah, terus saya cuma doa sama Tuhan. Nah, Tuhan tolong supaya pendarahannya berhenti, supaya bayi saya tidak kenapa-kenapa. Nah, ini kan cuman demam berdarah ya, saya pikir kan demam berdarah. Padahal yang namanya demam berdarah itu kalau sampai udah pendarahan, nyawa taruhannya ya. Iya, betul. Dan itu memang ada dalam keadaan yang benar-benar genting ya. Iya, betul. Ya. Lalu gimana kelanjutannya ada? Besok paginya nih keluarga saya datang. Ada mama, ada papa, 2 anak saya sama adik-adik saya. Datang mereka jam 10. Nah, tiba-tiba pas datang dokternya masuk. Ketemulah nih. Rame-rame kan. Terus akhirnya dokternya bilang, nanti Bu Santi mau dioperasi ya jam 12 siang gitu. Oh ya dok, oke gitu. Keluarga berdoa tuh, udah berdoa, ngomong sebentar sama saya, udah nguatin saya. Terus habis itu, yang penting saya juga udah kangennya udah lepas karena udah melihat 2 anak saya. Iya. Terus habis itu keluarga mau pulang, kan cuma nengok, cuma boleh sebentar. Pulang, pas pulang dokternya balik lagi, bilang ke mama saya, ambil suami saya bilang, ini Bu Santi harus dioperasi sekarang. Itu kata dokter internis harus dioperasi sekarang. Saya juga tadinya nggak setuju, tapi ini harus salah satu yang dipilih. Karena usia kandungan waktu itu baru 7 bulan. Iya. Dan bayi saya kan kecil, masih kecil di perut gitu. Terus kan 3 hari nggak makan. Pada waktu sakit 3 hari saya nggak nafsu makan. Iya. Terus habis itu saya dibawa ke ruang operasi. Nah, langsung seketika itu dibawa ke ruang operasi, diproses. Terus pada waktu itu saya masih dalam keadaan sadar. Jadi benar-benar mencekam ya situasinya ya. Nah, sebelum operasi saya berdoa, Tuhan tolong yang terbaik buat saya dan bayi saya. Karena pada waktu itu suami saya menandatangani untuk memilih ibu. Ada surat perjanjian bahwa lebih memilih untuk mamanya diselamatkan gitu ya, betul. Istrinya yang diselamatkan. Betul. Terus
operasi berjalan di tengah-tengah tuh perut saya tuh udah kebuka. Tiba-tiba dokter kandungan suruh manggil mama sama suami saya buat masuk, dan mereka melihat parut saya dibuka. Nah, dokternya kasih tahu kalau ini plasentanya udah rusak karena tidak ada asupan makanan. Jadi kan bayi di dalam perut itu kan butuh makan, sedangkan saya nggak makan 3 hari. Nah, terus akhirnya dokter bilang tolong ditandatanganin lagi untuk tidak menuntut. Iya, tidak menuntut rumah sakit karena dua-duanya bisa jadi tidak selamat. Wow. Ya, karena udah parah. Kan plasentanya kan udah. Itu berarti karena rusak. Karena DBD juga ya, Iya, yang membuat plasenta rusak. Betul. Ya. Wow. Betul, ya. Terus akhirnya saya kan dengar. Saya pada waktu itu langsung, ya Tuhan, tolong saya, gimana kalau tidak ada saya, anak-anak saya gimana, suami saya juga gimana, orang tua saya siapa yang merawat mereka. Aku tuh cuman punya pikiran itu gitu. Nah, terus akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Mama saya dan suami juga udah keluar, tapi dalam kondisi mereka mungkin shock kebingungan gitu. Ya. Dan tapi saya yakin mereka berdoa untuk saya. Tengah-tengah operasi saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau pernah menolong saya di masa lampau, Engkau sering banget menolong saya. Sepanjang hidup saya tuh penuh dengan keberuntungan. Dari kecil sampai saat ini tuh yang saya rasakan tuh hidup saya tuh penuh dengan keberuntungan. Cuman beruntung aja gitu. Terus Kau pasti juga sanggup menolong saya dan bayi gitu. Nah, terus tolong kasih saya kesempatan hidup supaya saya bisa merawat suami serta anak-anak dan orang tua saya gitu. Dah, saya doanya cuma itu. Saya percaya mujizatmu terjadi, saya percaya kuasamu terjadi dalam hidupku. Wow, amin, gitu. amin. Nah, terus pada waktu itu dokter internisnya bilang, ibu tidur aja gitu. Ini operasinya sedang berjalan, ibu kalau ngantuk tidur aja gitu. Loh dok, tapi gimana bayi saya? Loh, udah ibu jangan berpikir negatif, ibu positif saja, ibu tidur aja, nanti ibu bangun pasti dapat mukjizat. Nah, kebetulan dokter internisnya itu kan Kristen juga. Ya. Kata-katanya jadi doa yang memberikan semangat untuk kamu ya. Terus setelah itu gimana? Kamu langsung terlelap tidur? Iya, terus saya langsung tidur, saya tidak ada pikiran negatif, saya semua sudah serahkan ke Tuhan, tinggal Tuhan yang bekerja buat saya. Nah, terus akhirnya pada waktu itu operasinya kan udah berjalan lancar. Lancar nih, saya kan juga kondisi masih tidur ya, tapi saya tidak tahu bayi saya gimana. Terus pas tiba-tiba saya tuh seperti mimpi, tapi itu bukan mimpi. Kalau menurut saya itu bukan mimpi. Jadi saya tuh kayak di ruangan yang besar, terang. Saya nggak tahu temboknya mana, nggak ada tembok kayaknya. Kayak ada awan-awan gitu, isinya cuma cahaya dan isinya banyak orang yang nyanyi, angkat tangan memuji Tuhan. Dan saya tuh pakai baju putih-putih gitu. Iya. Ini sampai saya merinding loh Bapak Ibu dengar cerita ini. Wow, ternyata memang surga itu sungguh ada ya, dan ada saya mengalaminya. Gimana kelanjutannya gimana? Pada waktu itu tuh saya memuji Tuhan. Itu tuh saya tuh bener-bener gak punya pikiran saya punya keluarga, saya punya suami, saya punya anak. Bener-bener gak ingat dengan semua keadaan di dunia ini betul. Saya tuh bener-bener menikmati, memuji Tuhan, angkat tangan. Tiba-tiba dari kejauhan tuh kayak ada cahaya tuh datang, tambah dekat. Lah, saya ngomong sama teman-teman saya ini. Di situ tuh, sorry, mau potong pembicaraan. Di situ kamu ngerasain ada damai gitu. Melampaui akal pikiranmu gitu ya. Pokoknya suasana ini seneng, pikirannya nggak ada pikiran negatif. Pokoknya pikirannya tertujunya itu cuma mau memuji Tuhan tok. Dah, di situ tuh nggak ada yang kenal siapa-siapa, tapi kita semua kayak
memuji Tuhan sama-sama gitu. Terus betul. tadi ada cahaya datang itu. Ada cahaya datang, terus saya bilang sama teman saya, itu ada cahaya datang tuh kayaknya Tuhan Yesus gitu. Kan aku kan juga penasaran ya, selama ini kan cuman tahu Tuhan Yesus kayak digambar-gambar, rambutnya gondrong, ganteng, tuh bener apa enggak gitu loh. Tapi kok yang datang cahaya tambah terang, tapi enggak bikin silau mata gitu. Nah terus akhirnya temanku bilang gini, kamu tuh nggak boleh, kamu tuh belum boleh gitu, kamu tuh belum waktunya gitu. Loh tapi aku tuh mau lihat Tuhan tuh lo datang, aku bilang kayak gitu toh, itu lo Tuhan tambah datang tuh lo, tak gitu. Aku mau maju kan, pas ketika maju tuh teman aku bilang gini, jangan, kamu belum waktunya. Aku tuh didorong. Pada waktu didorong, aku tuh langsung bangun. Terus aku tuh nyanyi, angkat tangan, puji Tuhan, dan aku menyanyikan lagu yang setiap malam dinyanyikan di anakku yang nomor pertama. Oh, apa itu? Lagu apa itu? Anakku yang pertama itu kalau setelah berdoa, dia nyanyi, angkat tangan, dia nyanyinya gini, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Akhirnya saya nyanyi itu keras, saya angkat tangan di dalam ruangan rumah sakit itu. Terus dokter sama suster kan juga masih ada. Terus dokter susternya datang, loh ibu udah bangun gitu, dok ini ibu Santi udah bangun gitu. Terus akhirnya saya tanya mbak suster gini, loh sus, kan saya kan tadi barusan dioperasi sesar, paling juga tidur sebentar gitu. Susternya bilang gini, loh enggak, ibu tuh udah tidur lama, ibu tuh dari tadi udah ditanyain sama mama sama suami gitu. Loh memang saya tidur berapa lama toh? Ibu tuh tidur lama banget, udah 4 jam ibu tuh enggak bangun-bangun gitu. Ibu dibangunin juga ibu enggak bangun-bangun gitu. Tapi kan masih pakai selang tuh masih kelihatan nafasnya gitu, tapi enggak bangun-bangun gitu loh. Nah susternya kan ya panik, tapi ya masih ada apa, denyut nadinya ya? Iya, tapi lemah. Tapi lemah. Iya, terus akhirnya dokter panggil saya, Bu, ini ibu istirahat, pindah ke ruangan HMD penanganan khusus supaya ibu 2 hari dirawat, bener-bener ibu dirawat, diliatin semuanya tuh, dimonitor gitu ya. Betul. Terus selama 2 hari saya habis sesar itu saya nggak melihat bayi saya, belum bisa melihat bayi. Saya cuma pikirannya gini, oh Tuhan tolong selamatkan bayi saya gitu. Saya mau lihat loh, saya mau gendong gitu. Terus pada waktu itu udah 2 hari saya pindah ke ruangan sendiri, ke ruangan pribadi. Terus sorenya dokter bilang, ibu udah kalau mau lihat bayi silakan lihat gitu. Saya seneng dong gitu, biarpun badan masih bengkak semua, ditusuk sana sini kan demam berdarah kan, ganti tusukan banyak. Terus akhirnya saya lihat bayi saya di dalam inkubator. Selangnya tuh banyak, terus thank you. Selangnya tuh banyak, terus saya cuman berdoa, Tuhan tolong berikan bayiku kekuatan. Saya tumpangin tangan di inkubatornya. Terus gak lama susternya datang, ibu, ini kemarin tuh bayinya sempat gak mau nafas gitu. Sempat gagal nafas. Iya, karena paru-parunya kan belum kuat. Dan dia harus melawan itu ya, virus DBD itu ya. Terus akhirnya saya bilang sama suster gini, sus tolong berikan perawatan yang terbaik untuk bayi saya. Saya bilang gitu, apapun saya lakukan untuk bayi saya gitu. Karena saya pikir saya tuh jagain dia selama 7 bulan tuh juga penuh perjuangan kan selama hamil gitu. Terus suster cuman bilang, ibu tenang aja, rumah sakit akan memberikan yang terbaik buat Bu Santi. Nah, terus di situ saya nangis, udah berhenti lihat bayi saya kecil. Beratnya tuh cuman 1,6 kilo. Sangat kecil sekali ya. Dan saya nggak bisa gendong.
Terus saya balik ke kamar karena saya nggak sanggup lihatnya kan. Dia dipasang selang juga di mana-mana. Saya balik ke kamar, saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan tolong selamatkan bayiku. Kalau Engkau sudah menyelamatkan aku, pasti Engkau juga menyelamatkan bayiku. Lah buat apa kamu? Buat apa Tuhan taruh bayiku di inkubator kalau bayiku nggak selamat? Gitu. Saya tuh cuma ngomong sama Tuhan gitu. Tapi itu benar-benar dari hati kamu yang Iya, paling dari dalam, hati saya ya. benar-benar kayak cerita ngeluh sama Tuhan. Saya selama ini saya tidak pernah ngeluh ke keluarga, suami gitu. Apa-apa saya tuh pendem, saya cuma cerita sama Tuhan kan apa yang saya rasain gitu. Terus dokternya datang memberi selamat saya kan, selamat ya Bu, bayinya udah lahir, Ibu berpikir positif, bayinya pasti akan sehat, kuat, paru-parunya akan sempurna gitu. Iya Dok, pokoknya kalau ibunya tenang pasti bayinya kan juga tenang, ikut tenang gitu. Terus ya udah, terus akhirnya saya tuh sekitar 2 minggu saya di Telogorjo perawatan. Terus setelah 2 minggu keluar, bayi saya kan belum boleh keluar. Nah, bayi saya itu keluar kalau sekitar 3 bulan. 3 bulan dia di situ loh. 3 bulan di inkubator di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi Hadasa sudah sempat pulang juga ya ke rumah. Iya, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah ya. Jadi setiap hari itu saya ke rumah sakit pagi dan sore untuk kirim ASI. Nah, bayi saya itu boleh keluar kalau berat badannya 3 kilo. Nah, saya kalau saya pikir ya sudahlah biar di rumah sakit. Saya kalau di rumah kan masih ada 2 anak. Memang bayi prematur kan butuh pengenanganan khusus juga kan. Nah, saya serahkan sama rumah sakit pokoknya yang terbaik, dan saya tiap hari itu ya nengoki, ya berdoa, kasih ASI gitu. Terus pada waktu itu 3 bulan udah berlalu, saya bawa pulang nih bayi saya. Boleh, dokter bilang, Bu, ini bayinya udah boleh dibawa pulang. Beratnya udah berapa? Beratnya pada waktu itu 3,4 kilo. Jadi gede ya. Gede. Terus habis itu dibawa pulang. Ada cerita lagi nih di rumah. Waktu dibawa pulang tuh ya, saya tuh seneng akhirnya. Saya sama anak-anak saya yang kedua tuh bisa berkumpul. Saya sendiri kan juga seneng merawat anak gitu loh. Nah, saya tuh seneng kalau suami, anak, orang tua saya ada di depan mata saya dengan kondisi sehat, bahagia, semua cukup. Nah, terus akhirnya saya tiap malam tuh berdoa, Tuhan terima kasih ya, Kau sudah kasih saya kesempatan untuk hidup, bayi saya untuk hidup. Tolong Tuhan supaya hidup saya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau Engkau sudah menolong saya di masa lampau, masa kini, masa yang akan datang juga Engkau pasti akan menolong saya gitu. Jadikan saya ini berkat untuk orang-orang di sekitar. Saya itu cuman berdoa itu sama Tuhan gitu. Karena ya balik lagi, saya itu dari dulu hidupnya selalu beruntung karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan aja saya sampai saat ini masih ada di sini. Gitu. Itu pengalaman saya yang membuat saya mukjizat yang paling dahsyat, paling luar biasa yang pernah saya alami. Karena saya merasa saya pernah hampir kehilangan nyawa saya dan anak saya. Ya, luar biasa ya kesaksian dari Hadasa Santi. Biar ini jadi inspirasi buat kita semua, ingatkan kepada kita semua bahwa kita itu punya Tuhan Immanuel. Dalam segala keadaan Dia bersama dengan kita. Saat orang-orang di sekitar kita sudah tidak lagi bisa menolong kita, bukan karena mereka tidak mengasihi kita, karena memang keterbatasan. Saat ada di kamar operasi, orang tua hanya bisa menunggu di luar. Suami, orang-orang tercinta berdoa selalu untuk Hadasa. Dan kita dengar tadi
cerita dari Hadasa, Tuhan buat keajaiban yang begitu indah dalam keluarga ini. Nah, kalau Tuhan bisa buat mujizat dalam keluarga Hadasa, saya percaya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Bapak Ibu pun bersama dengan Tuhan pasti penuh dengan mujizat. Dia Bapa yang baik. Setiap kita diingatkan untuk selalu datang mengetuk pintu padanya, maka pintu pasti akan dibukakan. Doa yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan akan membawa kita masuk dalam dimensi kuasa Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari terus berjalan dengan Tuhan dan alami mujizatnya. Tuhan memberkati kita.